Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya terangkan cara membuat grafik pertidaksamaan dengan menggunakan beberapa software atau aplikasi. Contohnya, coba akan saya buat grafik dari 2x plus 3y lebih besar dari 12 dengan menggunakan 3 cara, yaitu menggunakan software GeoGebra ataupun Microsoft Word, ataupun yang ketiga adalah Microsoft Visio. Nah, yang pertama dengan menggunakan GeoGebra. Jadi GeoGebra ini adalah aplikasi matematika untuk gambar dan ini gratis ya, bisa diinstal di komputer manapun dan tanpa harus membayar. GeoGebra ini gratis. Nah, sekarang kita coba saja buka aplikasi GeoGebra-nya. Saya sudah punya, sudah diinstal. Nah, tinggal dibuka saja. Nah, ini adalah aplikasi GeoGebra-nya. Kita perbesar. Nah, ini adalah untuk gambarnya di sini. Ada koordinat Kartesius X dan Y-nya. Nah, untuk menggesernya ini karena terlalu tengah, ini diklik tombol scroll yang tengah di mouse ya, diklik sampai nanti berubah menjadi seperti tangan. Nah, kita geser, posisikan supaya di sini supaya pas. Nah, bebas mau dimanapun ya, bebas. Jadi saya posisikan di sini. Nah, tadi saya sudah mempersiapkan pertidaksamaan 2x plus 3y lebih besar dari 12. Nah, ngetiknya di mana? Ngetiknya di sini, di bawah. Nah, di input sendiri kita ketikkan seperti tadi, 2x plus 3y lebih besar dari 12. Nah, dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, untuk gambar yang kita inginkan otomatis keluar setelah kita membuat atau menginput persamaan maupun pertidaksamaan di sini. Misalkan kalau saya ketik manual ya, saya hapus 2x. Nah, ini adalah garis 2x plus 3y. Nah, ini karena bukan persamaan, bukan pertidaksamaan, sehingga nggak ada gambarnya. Terus lebih besar misalkan tadi 12. Nah, otomatis muncul gambarnya di sini ya. Nah, ini adalah gambar pertidaksamaan untuk 2x plus 3y lebih besar dari 12. Nah, karena pakainya cuma lebih besar saja, maka di garis di sini putus-putus. Terus karena merupakan pertidaksamaan, berarti ada daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, daerahnya adalah yang ini, yang diarsir seperti itu. Nah, untuk mengkopinya ke Microsoft Word atau dipindah ke teks ya, dalam bentuk kita salin gambarnya ini, tampilannya atau gambarnya, hasil gambar ini, kita tidak bisa klik kanan ya, tidak bisa klik kanan, tapi posisikan gambarnya ini cuma yang akan di copy saja. Jadi ini layarnya diperkecil saja segini misalkan. Nah, kita posisikan supaya pas gambarnya ini, jangan terlalu besar, saya perkecil. Ini pakai mouse ya, scroll mouse. Nah, saya misalkan posisinya segini saja yang saya copy. Nah, segini. Nah, jadi tidak full screen ya, tidak seluruhan, tapi cuma sebagian saja. Karena ini tidak bisa diblok manual, jadi ini diposisikan supaya pas saja segini. Nah, kalau sudah, klik edit ya, edit di sini, terus view to clipboard ya, atau tekan Ctrl Shift C. Nah, kalau sudah, kita masuk ke Microsoft Word ya, kita dokumennya di sini misalkan. Nah, tinggal paste saja. Nah, ini adalah hasil dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Hasilnya seperti ini. Nah, seperti hasilnya ya. Nah, sekarang ini tadi sudah kasih contoh untuk menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, selanjutnya saya praktekkan dengan menggunakan Microsoft Office ya, Microsoft dengan Word sendiri ini. Nah, dengan Word sendiri ini tidak otomatis, kita manual. Jadi kita harus tahu dulu nanti titik potongnya berada di mana dan di mana ya. Ini adalah modal kita untuk gambar pertidaksamaannya.
X-nya 6, Y-nya 4. Nah, sekarang kita buat koordinat kartesiusnya. Nah, caranya kita masuk ke insert di sini ya. Insert, terus pilih shape ya ini. Terus pilih yang ini, yang free form ya, yang ini free form, klik. Nah, kita klik di sini mulai dari atas, klik satu kali terus dilepas, klik satu kali lepas. Nah, setelah lepas ini nanti ada garis yang ikuti pointer kita. Ini posisi lepas kursornya cuma satu, tadi diklik saja, ini lepas. Nah, setelah dilepas pastikan kita klik atau pencet ya, kita pencet tombol shift di keyboard. Shiftnya bebas, saya pakai shift sebelah kiri. Nah, kalau shiftnya sebelah kiri, maka di sini untuk miringnya itu akan membentuk 45 derajat, lipatan 45 ya. Ini lurus, ini 45, ini 45 lagi ini. Tapi kalau tidak saya pencet, nanti ini halus gerakannya, tapi kalau saya pencet nanti sudutnya adalah 45. Nah, karena saya mintanya adalah yang lurus segini, ini nggak bisa ngarang ya, nggak boleh ngarang. Kita tekan shift saja maka otomatis lurus. Nah, kita turun naik di sini. Kita posisikan terserah kita mau sampai mana, misalkan sampai sini. Nah, kita klik satu kali, diklik saja. Ini posisi shift masih ditekan, klik satu kali ya. Nah, kalau sudah lepas lagi. Nah, kita kembali ke atas, tapi misalkan sampai sini. Nah, kita tekan shift lagi. Nah, ini enggak ada, ini kan. Nah, segini lurus, pas posisinya di atas. Kita klik satu kali, lepas ya. Ini tidak diklik lagi. Nah, ini lepas lagi. Nah, terus posisikan misalkan di sini. Ini shift lagi, tekan shift. Nah, misalkan sampai sini. Klik satu kali, lepas ya. Nah, ini terus berikutnya sampai sini misalkan. Tekan shift lagi. Nah, setelah tekan shift maka otomatis lurus ya, lurus ini lurus. Klik dua kali karena ini sudah selesai, klik. Nah, kalau sudah selesai, ini adalah koordinat kartesiusnya sudah jadi. Nah, tinggal kita kasih tanda panah di sini dan di sini. Nah, karena tanda panahnya double maka kita rubah menjadi arrow-nya ya, tanda panahnya kanan dan kiri. Nah, kita pakai tanda panah yang mana silahkan, terserah saya sendiri yang ini. Oke, terus supaya lebih jelas ini garisnya kita buat jadi warna hitam saja. Terus saya pertebal pakai wig ya, wignya diganti menjadi 1,5 boleh. Nah, seperti ini adalah koordinat kartesius. Nah, terus selanjutnya adalah X-nya 6, Y-nya 4. Jadi di sini 6, di sini 4. Jadi buat garis yang memotong sumbu X di 6 dan Y sama dengan 4. Seperti itu. Nah, kita buat garis ya, buat garis lurus ya, berarti yang ini line ya. Nah, misalkan kayak gini. Ini tidak bisa pas karena ini manual ya, manual, jadi tidak bisa pas. Ini warna hitam, saya pertebal. Nah, di sini kasih angka 6, ini 4, di sini 0, terus di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Nah, saya buat huruf-hurufnya. Ya, setelah dikasih angka dan huruf sumbu X dan sumbu Y, terus selanjutnya kita adalah memberi arsiran yang ke atas nih. Seperti sini tadi contohnya yang ke atas, kita buat arsiran. Nah, caranya itu dengan cara kita buat persegi panjang. Set persegi panjang. Nah, misalkan segini. Nah, untuk outline-nya kita buat nggak ada, kosong. Terus kita putar, posisikan supaya miringnya sama ya. Supaya miringnya sama. Nah, kalau sudah, kita buat ini arsirannya atau warnanya kita buat menjadi garis-garis. Nah, caranya safilnya diganti menjadi
more fill color, bukan more color tapi gradient ya, masuknya sini fillnya ya, fillnya di sini, masuknya ke pattern ya, di sini pattern, terus kita pilih garis-garis ya, boleh mana saja terserah ya, misalkan yang miringnya ke sini ya, oke, ini seperti ini, terus kita ganti warnanya menjadi hitam saja garis-garisnya. Oke, ini sudah selesai, close. Nah, supaya garis yang atasnya ini kelihatan, maka kita bawa arsirannya ke belakang ya, kita geser ke belakang, jadi di belakangnya garis yang ini, maka kita klik send backward saja di sini, klik terus, nah selesai. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, kalau kurang panjang ya kita ditarik saja. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan garisnya terlalu tebal ya kita edit lagi, pakai gradient, patternnya pakai yang kecil-kecil saja, yang misalkan ini. Nah, ini keasaran seperti ini. Nah, ini adalah gambar grafik ketidaksamaan dengan menggunakan Microsoft Word. Untuk Microsoft Visio itu sama saja sebenarnya ya. Teknisnya sama seperti menggambar di Microsoft Word, cuma di Visio itu lebih detail lagi, jadi gerakannya lebih halus daripada menggunakan Microsoft Word. Nah, untuk yang menggunakan Visio, ini akan saya buat contohnya ya, silakan disimak. Nah, ini sudah jadi semua. Jadi ada beberapa aplikasi untuk menggambar diagram atau mungkin grafik fungsi pertidaksamaan ya, pertidaksamaan seperti ini. Jadi ini bisa digunakan untuk yang versi mungkin atau mungkin fungsi kuadrat atau mungkin persamaan garis lurus dan seterusnya. Nah, itu cara-caranya ya. Silakan bisa dikembangkan sendiri, bisa dicoba sendiri. Ini tampilannya kalau menggunakan GeoGebra seperti ini ya. Kalau menggunakan Microsoft Word jadinya seperti ini. Kalau menggunakan Visio jadinya seperti ini. Saya sendiri sering menggunakan Visio yang lebih halus dan lebih bagus, jadi lebih enak. Cuma itu manual ya. Kalau GeoGebra keuntungannya itu bisa otomatis, tanpa harus kita ngetik satu-satu ya garisnya maupun yang lain, karena tinggal kita masukkan saja persamaan atau pertidaksamanya, maka otomatis gambarnya muncul. Tapi kalau menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Visio, maka harus manual satu persatu. Nah, tidak otomatis. Nah, silakan bisa dicoba sendiri, bisa dipraktekkan sendiri. Jika ada pertanyaan atau belum jelas, silakan bisa ditulis di komentar di bawah ini. Oke, semoga bermanfaat. Silakan dibagikan ke teman yang lain. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.